Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleha. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku, pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari ini adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan senantiasa mendapatkan limpahan, curahan, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk bisa menggunakan nikmat dari Allah tersebut ya, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa kita gunakan ya, mengumpulkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada adik-adikku yang soleh dan soleha yang sedang sakit, Kak Abu Sahla doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan dan bersabar atas ujian sakitnya. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, alhamdulillah seperti biasa setiap hari Sabtu sore Kak Abu Sahla akan hadir menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, seperti biasa akan dibagi menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama tentunya adalah segmen Sirah, dan insya Allah Sirah sore hari ini Kak Abu Sahla akan memberikan secara singkat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha tentang sahabat yang sangat mulia, yang setiap kaum muslimin setiap kaum muslimin pasti mengenalnya insya Allah ya, dan tidak asing lagi maksud Kak Abu Sahla ya dengan nama sahabat yang akan Kak Abu Sahla sampaikan di sore hari ini. Sahabat beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, insya Allah nanti kisahnya akan banyak diambil pelajarannya oleh kita semuanya, insya Allah. Kemudian nanti di segmen yang kedua tentunya Kak Abu Sahla mengajak teman-teman semuanya untuk memberikan pelajaran tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di segmen yang ketiga, di segmen Aku Berani Tampil, insya Allah juga sudah ada beberapa video yang insya Allah sore ini akan ditampilkan. Ya, mudah-mudahan salah satunya adalah video kiriman dari teman-teman yang ikut di Zoom. Dan segmen yang terakhir adalah insya Allah segmen Aku Tahu, insya Allah nanti akan memberikan keterampilan yang menarik untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Baik, karena waktunya sudah cukup sore, Kak Abu Sahla akan memulai saja dengan segmen yang pertama, yaitu segmen Sirah, yaitu kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan kemana-mana, Kak Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Abu Sahla akan memulai kisahnya, yakni tentang kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya adik-adikku yang soleh dan soleha. Nama beliau telah terukir dengan tinta emas di hati-hati kaum muslimin yang mencintai sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Tidaklah ada kaum muslimin yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkecuali dia pasti akan mengenal sahabat yang mulia ini. Beliau lebih dikenal dengan nama julukannya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah nama beliau? Beliau nama asli beliau adalah Abdullah bin Sakhr. Siapa? Abdullah bin Sakhr. Itu nama asli beliau. Atau dalam riwayat lain, beliau sebelum masuk Islam, sebelum menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bernama Abdus Syams, yang artinya hamba matahari. Ini nama yang terlarang dalam Islam, ya, terlarang sekali nama tersebut, karena itu nama sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti dengan nama yang baik, yaitu Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang Maha Rahman. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Abdurrahman. Kemudian kenapa sih dijuluki Abu Hurairah? Ceritanya bagaimana adikku yang soleh dan soleha? Ceritanya adikku yang soleh dan soleha, beliau ya Abdullah bin Sakhr, ketika masa kecilnya, ketika beliau masa kecil, kemudian beliau suka mengembala kambing. Mengembala kambing, betul, adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian ternyata dia memiliki seekor anak kucing yang senantiasa bermain, dan beliau pelihara anak kucing tersebut. Sehingga teman-temannya memanggil beliau dengan Abdullah bin Sakhr atau Abu Hurairah, ya, menyebutnya Abu Hurairah yang maknanya adalah bapaknya kucing kecil atau pemilik kucing kecil. Itu maknanya adikku yang soleh dan soleha. Padahal nama aslinya tadi ya Abdullah bin Sakhr, ya, atau di masa jahiliyahnya bernama Abdu Syams, hamba matahari. Ya, beliau lebih dikenal dan sampai sekarang kita pun mengenalnya dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Beliau, adik-adikku yang soleh dan soleha, berasal dari negeri Yaman. Ya, tepatnya adalah di daerah Daus. Daus yaitu di salah satu negeri di daerah Yaman. Ya, berarti beliau adalah orang Yaman, ya, orang Yaman. Kemudian beliau ketika berumur 26 tahun, beliau memutuskan diri untuk berhijrah menuju Madinah, yakni untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebenarnya sudah menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabatnya, yaitu Tufail ad-Daus. Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari negeri Yaman yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada negeri Yaman. Dan salah satunya yang mengikuti seruan dakwah dari sahabat Tufail ad-Daus adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau sudah tertarik dengan Islam sehingga di umur yang ke-26, ketika umur 26 tahun, sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memutuskan diri dan memberanikan diri untuk berhijrah menuju Madinah, menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya meninggalkan harta-hartanya, ya, menuju dan ingin sekali berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ketika keimanan sudah masuk ke dalam dada, pasti tidaklah ada satu orang muslim pun yang tidak rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah, adikku yang soleh dan soleha. Abu Hurairah dengan sangat semangat sekali, ya, dari negeri Yaman meninggalkan harta-hartanya, ya, dengan perbekalan yang sekedarnya saja, ya, dia akan menuju kota Madinah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allah Akbar, ini sangat menarik sekali adikku yang soleh dan soleha. Maka beliau pun benar-benar menuju negeri Madinah ingin menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita,
Sahabat yang mulia ini pun sampai di kota Madinah di waktu subuh, adikku yang soleh dan soleha. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah bertepatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pulang dari peperangan. Dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis safar, bepergian yang jauh, Rasulullah ketika pulang di negerinya menuju ke masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Ya, setelah habis pergi safar, ya langsung menuju ke masjid dan sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesosok yang asing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu segera membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Abu Hurairah dengan sangat senang hati dan dengan sangat lembut menerima kedatangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah sangat senang sekali ya kedatangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak menyangka bahwa dari negeri Daus akan ada kebaikan, yaitu akan diterimanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada kebaikan seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sakhr, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ya, yang tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dari Yaman meninggalkan harta-hartanya kemudian menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adikku yang soleh dan soleha, setelah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, beliau pun tinggal di Masjid Madinah atau di Masjid Nabawi, adikku yang soleh dan soleha. Karena orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, orang-orang yang miskin, yang datang dari jauh, maka kaum muslimin sudah menyediakan tempat, yaitu di sekitar Masjid Madinah atau di pelataran emper atau di pelataran Masjid Madinah, Masjid Nabawi, adikku yang soleh dan soleha. Mereka tinggal di sana, bernama Ahlu Suffah. Itu orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi, adikku yang soleh dan soleha. Sampai sekarang kalau ada adikku yang pernah ke sana, pernah ke Masjid Nabawi, akan menemukan orang-orang yang tinggal di emperan Madinah, adikku yang soleh dan soleha. Ya, mungkin itu salah satunya dari Ahlu Suffah. Salah satunya adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang miskin karena tidak memiliki tempat tinggal sehingga dia pun tinggal di masjid dan belajar banyak sekali Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tumbuh menjadi seorang muslim yang sangat cerdas, adikku yang soleh dan soleha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang belajar agama sekaligus mencatat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya lebih dari 5.000 hadis. Ya, ada yang mengatakan 5.300 sekian hadis. Ya, jadi lebih dari 5.000 hadis telah diriwayatkan melalui lisan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lebih dari 800 sahabat yang mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, meriwayatkan hadis ya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih dari 800 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Sungguh beliau sangat beruntung sekali ya menjadi periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak diuji oleh Allah? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya adalah adikku yang saleh dan soleha, dia memiliki seorang ibu, ya seorang ibu yang sangat membenci Islam. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya membenci Islam, bahkan sering mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada di rumah, dia mendengar ucapan yang sangat menyakitkan dari lisan ibundanya.
Yang saat itu tentunya belum dapat hidayah Islam. Dia mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Hurairah merasa sangat marah sekali dan lari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang ibunya tersebut. Dia meminta kepada, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sangat membenci Islam dan sering mencaci maki dirimu ya Rasulullah. Maka doakan ibu saya. Doakan ibu saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah. Mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kira-kira dikabulkan tidak permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di yang soleh dan soleha? Ya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibu Abu Hurairah, kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pulang ke rumahnya dan mendengar di dalam rumahnya ada gemercik air yang menandakan ada seseorang yang sedang mandi dan itu adalah ibunya. Kemudian setelah melihat ibunya sedang mandi, Abu Hurairah pun menunggu di luar, adik-adikku yang soleh dan soleha. Setelah ibundanya selesai mandi dan menutup bajunya, menutup tubuhnya dengan kerudung, dengan jilbab yang menutupi kepalanya, maka ibunya pun segera mengucapkan kedua kalimat syahadat. Allahu Akbar. Mengucapkan dua kalimat syahadat, adikku yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian saking gembiranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan kabar gembira ini adikku yang soleh dan soleha. Kemudian Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibunda saya telah masuk ke dalam Islam, telah bersyahadat dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia menerima dakwah Islam yang engkau bawa wahai Rasulullah. Allahu Akbar. Abu Hurairah sangat senang sekali adikku yang soleh dan soleha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ya Allah, ya cintailah Abu Hurairah dan ibunya. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ada kisah menarik adikku yang soleh dan soleha. Suatu ketika, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang miskin, tidak memiliki harta adikku yang soleh dan soleha. Dia pun suatu malam atau suatu saat ia merasakan lapar yang sangat lapar sekali, sehingga perutnya pun diganjal dengan batu. Diganjal dengan batu agar mengurangi rasa laparnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di tempat di mana biasa para sahabat lewat di tempat itu. Kemudian setelah Abu Hurairah dengan rasa laparnya duduk, lewatlah sahabat yang mulia, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melewati Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun segera berbincang dan bertanya tentang masalah agama. Dengan harapan dalam hati Abu Hurairah, mudah-mudahan sahabat Abu Bakar mengajaknya untuk makan ke rumahnya. Akan tetapi adikku yang soleh dan soleha, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak memahami, tidak mengerti kalau sahabat Abu Hurairah sedang lapar. Dia pun setelah selesai memberikan pengajaran agama, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq pun segera meninggalkan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kembali merasakan lapar dan menunggu lagi. Dan lewatlah manusia yang terbaik kedua setelah para nabi dan rasul, yaitu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kembali bertanya tentang masalah agama, tentunya dengan ada harapan mudah-mudahan diajak makan ke rumahnya. Tapi sahabat yang mulia yang kedua ini pun ternyata tidak tahu kalau sahabat Abu Hurairah sedang lapar, sehingga setelah berbincang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun segera meninggalkan Abu Hurairah dan Abu Hurairah tetap dalam keadaan lapar yang sangat lapar. Dan berikutnya muncullah atau lewatlah manusia yang paling mulia di muka bumi ini.
pemimpin manusia di muka bumi ini, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjumpai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami kalau sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang kelaparan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Hurairah ke rumahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segelas atau satu bejana yang berisi susu, adikku yang soleh dan soleha. Kemudian sebelum Abu Hurairah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada sahabat Abu Hurairah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil seluruh sahabat ahlu sufah yang berada di masjid untuk datang minum susu bersama-sama. Setelah Abu Hurairah merasakan kesedihan, dia sedih, jangan-jangan nanti dia tidak kebagian susunya, karena sahabat yang tinggal di emperan Masjid Madinah banyak. Ahlu sufah jumlahnya banyak, adikku yang soleh dan soleha, sedangkan susunya cuma ada satu bejana. Abu Hurairah pun karena dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelaparannya tidak menyebabkan dia menolak perintah Rasulullah. Dia pun memanggil ahlu sufah dan mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Abu Hurairah untuk menuangkan kepada gelas, dan setiap ahlu sufah diberi satu gelas susu. Semuanya minum dengan kenyang, adik-adikku yang soleh dan soleha. Ternyata susu yang satu bejana itu tidak habis-habis susunya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Padahal yang minum jumlahnya sangat banyak, ya, tetapi susunya seakan-akan terus bertambah. Ini adalah keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah seluruh ahlu sufah minum dan kenyang, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal saya dan engkau. Sekarang minumlah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan segelas air minum susunya kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah meminum dengan sepuas-puasnya, adikku yang soleh dan soleha. Kata Abu Hurairah, sampai dalam perutku tidak ada lagi rongga untuk makanan masuk. Artinya Abu Hurairah sangat kekenyangan. Barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum segelas susu, dan ternyata susu yang sedikit ini dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi banyak jumlahnya, bahkan mencukupi seluruh ahlu sufah. Inilah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, itu kisah Abu Hurairah ketika dia sedang lapar, adikku yang soleh dan soleha. Kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup sampai berumur 78 tahun, ya, 78 tahun. Beliau berumur 78 tahun, umurnya cukup banyak, dan meriwayatkan tadi lebih dari 5.000 hadis, ya, ada yang mengatakan 5.300 sekian hadis. Jadi lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia pun menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia sekali, adikku yang soleh dan soleha. Ya, beliau sekali lagi wafat di umur 78 tahun, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, atau 47 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi meninggalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu selisih 47 tahun dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang pun kaum muslimin semuanya berhutang budi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena meriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian adikku yang saleh dan solehah, kisah singkat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah
Allah ada kisah yang menarik, yaitu Abu Hurairah dan pencuri harta zakat. Mudah-mudahan insya Allah nanti Kak Abu Salah bisa memberikan dalam kesempatan lain untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Sampai di sini mudah-mudahan sudah dicatat pelajarannya, dan insya Allah di segmen Ibroh Kak Abu Salah meminta adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran. Baik, Kak Abu Salah izin rehat sejenak, setelah ini akan kembali dengan segmen Ibroh. Jangan kemana-mana, Kak Abu Salah akan kembali dengan setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Kak Abu Salah kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen Ibroh. Insyaallah di segmen ini khusus untuk adikku yang soleh dan soleha, baik yang ada di Zoom ataupun yang di layar telepon, untuk memberikan pelajaran. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kak Abu Salah izin angkat telepon terlebih dahulu sebelum nanti menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Baik, silakan. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiqul di Makassar. Apa kabarnya sore hari ini, Mas Rafiqul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, silakan langsung dengan pelajarannya. Beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Beliau berasal dari Yaman, tepatnya di Daus. Beliau ketika berumur 26 tahun hijrah ke Madinah. Beliau Abdullah bin Sa'd meninggalkan harta untuk bertemu Rasulullah. Beliau sampai di Madinah ketika waktu subuh untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasulullah sangat senang ketika datang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di Masjid Nabawi. Beliau salah satu sahabat yang miskin dan tumbuh sangat cerdas. Beliau banyak meriwayatkan lebih dari 500 hadis dan 5.000 hadis dan mengambil dari 800 sahabat Nabi SAW. Beliau diuji oleh Allah. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membenci Islam. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan Abu Hurairah dan ibunya. Demi mengurangi rasa lapar, beliau Abu Hurairah mengganjal dengan batu. Beliau hidup sampai umur 78 tahun, yaitu ketika 47 tahun setelah Rasulullah wafat. Cukup. Iya, Masya Allah ya. Syukran, jazakallahu khairan Mas Rafiqul. Baik, Mas Rafiqul silakan salam-salamnya. Ya Kak Abu Salah tunggu, silakan. Abi Samumi, Amikus, Abu Sahla, Ustaz Cerul Fatwa, Ustaz Abdul Rahman Padoli, Kalila Palembang, Dita dan Cinta Madura, Kafirza, PB dan Cinta Pematang Siantar, Joya Pekanbaru, Hafizah Bengkulu, Injilinya Samarinda, Usman Al-Maruf, Iqbal Sayuti, Alfabean, Muhammad Haikal, Faik, Ibnu Sabil, Indra Dwi Kurniawan, Andi Ramadan Dani, Nur Alim, PM2F, Dion, Farhan Bone, Hanif Abdillah, Mulyadi, Muhammad Ilham, PM2H, Miftah, Herwin, Trio, Hisyam, Molitohan, Nur Alim Ilyas, Ilham Konawe, Abdul Hafiz, Bifat Rahman, Hamzah Sekeng, Muhammad Fali Syahrir, Al-Ghazali, Dimas Adi Prasetyo, Ahmad Berau, Nur Ghazali, Rangga Permudia, Hismul, Fauzan Harsono, Abdul Halim, Taufik Syuhada, Firman Syabombala, Musawir K, Jordan, PM2I, Hardi, PM2C, Ainun Rajab, Galang Depalanna, Ismail, PM2F, Muzakir, PM2H, Muhammad Ridwan, PM4B, Laude Acang, Mufti Rustan, Ahmad Mutawakil, Ikram Hidayatullah, Taufik Atuprianto, Islaudin, Malim Sapar, Rudi, Helo Asabi, Amid Jami, Tono, Tola Sajat, Andika Rashid, Syahid Hadi Prasetyo, Ahmad Husainul, Azman, Fahmi Zadli, Malikul Saleh, Iftak Asgar, Nabik, Mufadal, Zulfakar, Al-Falak, Dede Kurniawan, Irham Hajar, Rahmadi, Tohir, Chandra Timun Nandar, Ilham S, PM2D, Salwan Fadar, Bain Molik, Yusron Feres, Idi Taufik, Muhammad Saputra, Fadil Amiruddin, Rafli Abdullah, Muhammad Adib, Fauzan Rahman, Pito Asriawan, Rindy Saputra, Nur Said, Ahmad Kamaruddin, Iqbal Nusir, Syed Asmin, Salman Medil, Jamaluddin, PM2B, Zul Asari, Azizul Wahab, Jundi Pangerang, Muhammad Angga, Muhammad Alfat, PB2G, Abdul Mubarak, Fahri Langga, Muhammad Syafat, Didi Rahmat, Yayan Febriansyah, Taufikur Rahman, Fajar Saharuddin, Fajri Saharuddin, Musaddiq, David Umar, Fikri Adiansyah, Fadil Lampau, Adep Hayan, Hamdan Umat Ternate, Ananda Deri, Muhammad Rabiul, Safi Fauzan, Tirsa Imola, Fikri PB2C, Rijal Rabbani, Hanif Hasan, Muhammad Rafli, Muhammad Akbar PM4C, Rizky Gimnastiar, Al-Fatah Rabbani, Nursal Anugrah PM6A, Muhammad Fajar, Khadijah Tewing Tinggi, Fajar Ma'arif, Sudirman, Jandri F. Daulay, Aldim, Iksan dan Jima Piasa, Anwar PM2G, Syaifullah PM2G, Idam Febriansyah, Doni Abdurrahman, Muhammad Yaya, Herol PM2C,
Muhammad Fauzi, Gias Ikrar, Supari, Yaya Khairi, Fatum Waram, Aldi Saputra, Adi Pia Renaldi, Usama Syaiful, Agung Sutrisno, Ramadan Ade Sahlan, Irgi, Nurholis Bintang, Raude Sahman, Fauzan Syihab, Muhammad Akram, PM2D, Abdul Khoik Fatur Rahman, Andi Muhammad Aras, Ibnu Yasir, Ahmad Idris, Rahman Putra Maulana, Fatul Rahman, Hendrawan, PM2D, Khairil Ma'ruf, Zulfian, semua kruasan TV buat teman-teman yang ada di Zoom. Baik, syukran. Jazakallahu khairan, Mas Rafiqul. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Syukran. Afwan. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Rafiqul di Makassar ya, dengan salam-salamnya yang fenomenal ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semua teman-teman sekolahnya disebutkan, mudah-mudahan semuanya menyaksikan acara Aku Anak Soleh dan rajin menyaksikan acara di Ahsan TV. Ya baik, setelah tadi dari layar telepon ke Abu Sahla, sekarang saatnya menyapa teman-teman yang ada di Zoom, yang alhamdulillah sudah banyak yang gabung di Zoom ya, insya Allah. Baik, Abu Sahla, panggil satu-satu yang sudah raise hand dari tadi ya. Di paling atas ada Mbak Nabila di Pekanbaru. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Nabila, silakan pelajarannya. Sahabat Abu Hurairah. Sebelum masuk Islam, beliau dipanggil Abdul Syam. Nama aslinya Abdullah bin Sahar. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena beliau memiliki kucing kecil. Beliau tinggal di daerah Daus. Ketika usia 26, beliau hijrah ke Madinah untuk masuk Islam, untuk menjumpai Rasulullah. Rasulullah sampai di waktu subuh. Saat itu Rasulullah pulang safar. Beliau berkumpul bersama sahabatnya. Rasulullah melihat orang asing dan memanggilnya, dan Abu Hurairah pergi ke sana dan berbaiat. Beliau sesudah masuk Islam, beliau tinggal di Ahlus Suffah. Abu Hurairah merupakan yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan 800 sahabat mengambil hadis kepada Abu Hurairah. Wafat di umur 78 tahun. 47 tahun setelah Rasulullah wafat. Sudah. Masya Allah, jazakillahu khairan Mbak Nabila ya, pelajarannya bagus sekali ya, Masya Allah. Ya barakallahu fiik. Baik, syukron Mbak Nabila. Baik, kemudian yang berikutnya kalau tadi ke Pekanbaru, langsung ke Jakarta. Di sana ada Mbak Audita di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Audita. Waalaikumsalam, Kak. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah, ana bihair. Alhamdulillah, baik. Silahkan pelajarannya. Kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah bernama asli Abdullah bin Sahar atau Abdurrahman. Saat kecil suka mengembala kambing, memelihara seekor anak kucing dari Yaman. Tepatnya di negeri Daus ketika berumur 26 tahun. Hijrah ke Madinah. Berjumpai Rasulullah, beliau tinggal di Masjid Nabawi. Ahlu Suffah tinggal di sana. Belajar Islam kepada Rasulullah dan tumbuh menjadi Muslim yang sangat cerdas. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan lebih
dari 5.000 hadis. Beliau memiliki ibu benci Islam, sering mencaci maki Rasulullah. Didoakan Rasulullah supaya ibunya Abu Hurairah diberikan hidayah oleh Allah dan dikabulkan. Beliau dengan kelaparan Rasulullah menyuruh Abu Hurairah memanggil semua ahlu sufah untuk meminum susu di rumah Rasulullah, dan karena ketaatannya Abu pun patuh. Wafat di usia 78 tahun, selisih 47 tahun setelah Rasulullah wafat. Masya Allah, ya ini tidak kalah hebatnya ya. Masya Allah, pelajarannya bagus sekali Mbak Audita di Jakarta. Masya Allah, syukran, jazakillahu khairan atas pelajarannya yang bagus. Baik, ya kalau tadi ke Jakarta, ya pindah sedikit, geser sedikit ya. Di sana ada Mbak Sabrina yang berada di Depok ya. Mbak Sabrina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Nabi khair. Baik, ya silakan pelajarannya. Kisah sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau Abdullah bin Sahal. Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdurrahman bin Bakar. Abu Hurairah itu artinya bapak kucing karena beliau suka memelihara kucing. Abu Hurairah berasal dari negeri Yaman. Beliau ketika 26 tahun hijrah menuju Madinah menjumpai Rasulullah. Beliau tinggalkan semua harta beliau sampai di kota Madinah waktu subuh. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ujian Abu Hurairah, beliau diuji dengan ibunya yang sangat membenci Islam. Akhirnya Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah agar ibunya didoakan untuk dapat hidayah Islam. Akhirnya Allah kabulkan doa Rasulullah dan ibunda Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat miskin. Beliau pernah mengganjal perut beliau dengan batu untuk menahan lapar. Abu Hurairah hidup 8 tahun. Beliau menjadi sahabat Rasulullah yang paling mulia. Beliau wafat 47 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Masya Allah, syukran, jazakillahu khairan Mbak Sabrina ya. Pelajarannya juga tidak kalah bagusnya ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kemudian setelah tadi ke Depok, sekarang menuju yang lebih dekat dengan studio Ahsan TV ya. Di sana ada Mas Rifat di Cibitung. Assalamualaikum Mas Rifat. Mas Rifat, silakan diaktifkan audionya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Rifat? Alhamdulillah bikhair. Bikhair, baik. Ya, silakan pelajarannya. Kisah sahabat Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah, yang artinya ayah kucing, karena beliau sangat gemar memelihara kucing. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdus. Masuk Islam, beliau diganti namanya oleh Rasulullah Abdurrahman bin Jahar. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Saking banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, beliau meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Beliau menjumpai Rasulullah di Masjid Nabawi. Suatu saat beliau merasa sangat lapar. Beliau sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sampailah Abu Bakar datang. Lalu beliau bertanya tentang Islam dengan harapan diajak makan ke rumahnya. Ternyata beliau langsung pergi. Kemudian datang juga sahabat Umar bin Khattab. Lalu beliau bertanya tentang Islam. Lalu sama seperti Abu Bakar, beliau langsung pergi. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Abu Hurairah itu bertanya juga tentang Islam. Dan kemudian Nabi Muhammad mengerti keadaan beliau. Nabi Muhammad mengajak beliau pergi ke rumahnya untuk makan bersama. Nabi Muhammad menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil para sahabat di masjid, dan Abu Hurairah mengira susu yang diberikan Rasulullah tidak akan cukup. Ternyata susunya ketika sudah diberi dan tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah, dan ternyata susunya masih banyak dan Abu Hurairah meminum sampai puas sehingga tidak ada sisa untuk makanan lain masuk dalam perutnya. Masya Allah, syukran, jazakallahu khairan, Masya Allah ya. Ini melengkapi lagi ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Rifat, bagus sekali ya pelajarannya. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Baik, yang berikutnya, Kak Abu Sahla langsung lari ke Palembang. Di sana ada Mbak Kalila Abkoria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Kalila? Alhamdulillah, lagi khair, Kak Abu Sahla. Baik, alhamdulillah, bi khair. Baik, Mbak Kalila silakan pelajarannya. Kisah sahabat Abu Hurairah. 1. Abu Hurairah berasal dari Bani Daus. Sejak kecil beliau sudah jadi seorang yatim. Nama aslinya Abu Syam pada masa jahiliyah dan diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdurrahman. 2. Abu Hurairah adalah penghafal hadis terbanyak dan pernah menjadi wali kota Madinah lebih 1 kali. Beliau diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan kelembutan dan keluasannya, pemerintahnya tidak ada yang menandinginya. 3. Di dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekayaan akan ilmu dan ketakwaan, dan sepanjang hidupnya Abu Hurairah bersikap baik dan lemah lembut pada ibunya. Cukup, Ustaz. Iya, Masya Allah. Syukran, jazakillahu khairan ya atas tambahannya ya Mbak Kalila yang melengkapi kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya baik, syukran, jazakillahu khairan. Baik, adikku yang soleh dan soleha ya yang belum kebagian ya, insya Allah nanti di segmen berikutnya Kak Abu Sahla yang memberikan kesempatan. Jangan khawatir ya, ada Mbak Anissa, Mbak Sauda, kemudian ya teman-teman yang lain ya yang yang belum kebagian, ada Mbak Septi ya, dan yang lainnya insya Allah nanti setelah segmen ini ya, segmen Aku Berani Tampil akan Kak Abu Sahla panggil. Baik, adikku yang saleh dan soleha, sampai di sini segmen Ibro. Insya Allah Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Tapi setelah yang lewat sebentar berikut ini, jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kak Abu Sahla hadir lagi di segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Insya Allah di segmen ini ya sudah terpilih ya beberapa video nanti yang akan kita tayangkan ya, 3 video yang akan kita tayangkan. Kemudian juga ada nanti teman-teman
teman-teman yang ada di Zoom juga mau tampil loh. Ya, insya Allah. Baik, untuk menyingkat saja, Kak Abu Sahla tayangkan terlebih dahulu kiriman video yang pertama. Kiriman video dari siapakah? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Saya akan membacakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dijuluki As-Siddiq yang artinya membenarkan. Dua, Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Tiga, Utsman bin Affan. Utsman merupakan saudagar kaya yang ada di Mekah. 4, Ali bin Abi Thalib. Ia adalah orang kedua yang memeluk Islam. 5, Thalhah bin Ubaidah. Ia sangat meyakini janji Allah. 6, Zubair bin Awam. Ia salah satu golongan as-sabiqunal awwalin yang dijamin masuk surga. 7, Abdullah bin Auf. Ia menjadi bagian orang yang meyakini agama Islam setelah Abu Bakar. 8, Sa'id bin Abi Waqqas. Ia adalah paman Nabi Muhammad. 9, Sa'id bin Zaid. Ia merupakan sahabat Nabi dari golongan Muhajirin. Ke-10, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ia sempat ikut Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ke Habasyah. Itulah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, jadi bocor deh ya. Ya, mohon maaf ya adik-adik yang soleh dan soleha. Ya, ini contoh saja ya, contoh dari 10 sahabat. Ya, nanti coba dikoreksi lagi teman-teman. Ya, seperti ini contohnya, tidak mengapa. Ya, nanti insya Allah ketentuannya nanti pemenangnya adalah nanti di pekan mendatang. Oh iya, Kak Abu Sahla lupa ya menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum mendengarkan ya, insya Allah ada kuis, yaitu mengirimkan video dengan menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga beserta gelarnya ya. Kuisnya adalah menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga beserta gelarnya. Sebagai contoh Abu Bakar gelarnya As-Siddiq dan yang lainnya ya. Sebutkan 10 nama sahabat, kemudian divideokan dengan video yang paling bagus ya. Insya Allah nanti ada 2 hadiah menarik persembahan Ahsan TV. Baik, alhamdulillah tadi video yang pertama ya, kiriman Mbak Anissa. Nanti boleh ya di teman-teman yang lain untuk mengirimkan video yang semisal. Baik, insya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi video yang memang ditampilkan untuk contoh saja ya, insya Allah. Baik, setelah itu Kak Abu Sahla kembali ke Zoom. Kak Abu Sahla akan memanggil Mbak Anissa di Banjarnegara. Mbak Anissa Banjarnegara, di segmen ini mau baca apa? Doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ampunilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mbak Anissa, alhamdulillah ya, doa untuk kedua orang tua ya. Harus semuanya menghafal doa ini ya. Doa untuk kedua orang tua kita. Baik, kemudian berikutnya ada Mbak Saudah di Jonggol. Assalamualaikum Mbak Saudah. Waalaikumsalam. Mbak Saudah, apa kabarnya? Ya, Mbak Saudah, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Mbak Saudah mau baca apa? Baca doa atau hadis? Baca doa. Doa apa?
Halo? Doa ketika turun hujan. Doa ketika turun hujan. Ya, silakan. Bentar. Ya, baik. Mbak Sauda sepertinya kaget ya, belum siap ya. Baik, kita ganti ya ke Mas Fatan dan Mbak Zaza di Cikarang. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa kabarnya Mas Fatan? Alhamdulillah. Baik, Mas Fatan mau baca apa? Hadis Hadis tentang? keutamaan menuntut ilmu. Baik, ya kita dengarkan yuk teman-teman. Silakan. Tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengan ilmunya tersebut jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah ya. Hadis yang sangat mulia sekali ya. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, hadis yang sangat mulia sekali. Syukuran Mas Fatan atas hadisnya. Mbak Zaza mau baca? Baca apa Mbak Zaza? Doa ketika berbuka puasa. Baik, doa berbuka puasa. Yuk kita dengarkan teman-teman. Silakan. Zahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insya Allah. Iya, baik, Masya Allah ya. Harus dihafalkan ya teman-teman. Sebentar lagi bulan Ramadan ya. Sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi harus hafal. Ya meskipun tidak mesti di bulan Ramadan, tapi yang rajin berpuasa inilah doanya. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Baik. Baik, kalau sebelum ke Abu Salah ke Mas Evan di Telaga Asri dan Mbak Septi, Kak Abu Salah tayangkan kiriman yang kedua, video yang kedua. Yuk kita dengarkan, kita saksikan di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sarah, umurku 5 tahun. Aku tinggal di kota Bandar Lampung. Aku akan membacakan hadis senyum adalah sedekah. Tabassumuka biwajhi yahika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudara kamu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi ya, lucu ya videonya ya. Ditunggu ya video kiriman berikutnya. Baik. Baik, sekarang Kak Abu Sahla ke Mbak Septi ya. Mbak Septi Nurizki. Di mana nih Mbak Septi? Sepertinya audionya belum diaktifkan ya Mbak Septi ya. Audionya diaktifkan dulu ya sebelah pojok kiri. Ya, belum aktifkan audionya nih. Ya, sebelum ke sana Kak Abu Salah ke Mas Evan Ataya di Telaga Asri. Ya, Assalamualaikum Mas Evan. Mas Evan mana? Mas Evan Ataya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya Mas Evan? Baik. Baik, Mas Evan mau baca apa? Buka puasa. Doa buka puasa. Iya betul, doa buka puasa. Allahumma lakas. Ya. Gimana doanya?
Allahumma lakasumtu wa bima amaku wa ala rizqika arfa'arfaku min rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, atau ada yang lebih pendek sebenarnya ya. Yang tadi, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, insyaallah lebih gampang diingat ya. Baik Mas Evan, jazakallahu khairan ya Mas Evan Atta ya di Telaga Asri ya. Baik, sepertinya sudah dapat semua ya. Tadi Mbak Septi mana? Mbak Septi, alhamdulillah. Mbak Septi Nurizki. Assalamualaikum. Mana suaranya Mbak Septi? Bisa mendengar Kak Abu Sahla? Tidak mendengar ya sepertinya ya. Ya, sepertinya masih ada gangguan di audio di Mbak Septinya. Ya, belum mendengar apa namanya? Video dari Kak Abu Sahla. Sudah dengar? Halo? Mbak Septi, silakan. Audionya diaktifkan dulu. Baik, ya sepertinya masih belum connect ya videonya, audionya ya. Baik, video yang terakhir ya, video kiriman yang terakhir. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya akan membawakan hadis bicara yang baik. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Artinya, ucapan yang baik adalah sedekah. Sahih hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakillahu khairan ya Mbak Dita di Madura, Masya Allah ya. Memberikan hadis apa? Kalimat yang baik adalah sedekah. Betul, ada di yang soleh dan soleha. Makanya berkata-katalah yang bagus, karena perkataan yang bagus adalah sedekah. Baik, ada di yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini segmen yang ketiga. Insya Allah sebentar lagi ada segmen yang keempat, yaitu segmen Aku Tahu, yaitu eksperimen mudah dengan garam. Insya Allah bagaimana sih eksperimennya? Kita saksikan nanti di segmen yang keempat, tapi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Kak Abu Sahla hadir di segmen yang keempat, ya ini segmen yang terakhir ya. Tidak kerasa ternyata kita sudah 60 menit ya menemani bersama adikku yang soleh dan soleha. Insya Allah di segmen terakhir ini, segmen Aku Tahu, ada eksperimen mudah dengan garam. Bagaimana sih eksperimennya dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Yuk kita saksikan bersama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Ini dia telur ayam ya tentunya ya. Nah, mau diapakan telurnya? Kita lihat. Telur diletakkan di atas garam. Ternyata dia tidak bergerak, ya. Kemudian di atas telur kari garam lagi. Iya, ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Boleh dicoba ya. Hati-hati tapi nyobanya ya, teman-teman. Hati-hati. Telurnya matang apa telur mentah nih Kak Firza? Tidak tahu nih. Ya, kemudian apa lagi? Air dan garam. Masukkan garam ke dalam air. Ya, air bening, kemudian diaduk. Setelah larut, nah, lihat, kembali telur lagi. Yang pertama, dia tenggelam. Yang kedua, yang ada garamnya, dia mengapung, teman-teman. Kenapakah?
Kemudian batu es. Ada tali. Kemudian apalagi? Garam. Letakkan di atas tali yang berada di atas batu es. Ternyata lengket talinya ya. Apalagi garam. Letakkan di atas meja atau di atas lantai. Kemudian lihat, ada balon. Balon keletakkan. Ternyata garamnya ya mengejar balon. Seolah-olah ada medan magnet dalam balon ya. Atau elektrik statis ya disebutnya. Apalagi garam masukkan ke dalam gelas. Diisi air. Garam dan cuka ya tadi ya. Kemudian diapakan kah? Lihat teman-teman. Oh ternyata bisa membersihkan ya. Kotorannya jadi hilang ya. Bisa membersihkan karat yang berada di koin. Kita lihat setelah dicuci. Iya teman-teman, ternyata kuenya kembali cerah lagi ya. Masya Allah. Ya, itu tadi air garam dan cuka ya. Kemudian kita lihat lagi teman-teman. Balon, garam. Kemudian garam dimasukkan ke dalam balon. Kemudian dengan Coca-Cola ini. Ternyata dia bisa menghasilkan tekanan udara ya. Lagi. Ya. Minuman yang bersoda ya teman-teman. Ya demikian tadi ya eksperimen mudah menggunakan garam. Ternyata banyak hal-hal yang unik yang baru Kak Abu Salah ketahui ya. Dan ada di sekalian mudah-mudahan ini menjadi keterampilan atau eksperimen yang menarik. Dan silahkan nanti dicoba ya. Telur dengan garam ternyata telurnya tidak bergerak ya. Dan dia bisa diam ya. Kak Abu Salah nanti mau coba juga di rumah insya Allah. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya sampai di sini segmen Aku Tahu. Dan alhamdulillah hari ini Kak Abu Salah memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk memberikan salam-salam kepada orang-orang yang dicintai insya Allah ya. Dimulai dari paling atas yang sudah resen Mas Rifat. Silakan Mas Rifat, salam-salamnya buat siapa saja? Untuk Abi, Umi, Kak Abu Sahla, Amikus, Pak Supandi, Pak Saroni, Pak Sabto, ya, Adek, habis itu nenek, kakek, sama teman-teman di sekolah Baitul Ilmi, teman-teman di TPA Al-Furqon. Sudah, baik, syukron, jazakallahu khairan. Berikutnya Mbak Audita di Jakarta. Silakan Mbak Audita, salamnya buat siapa saja? Salam buat mamaku, ayahku, Niai, Aka, Kiko, Aira, kakak Zidan, kakak Algo, Amira, Raska, Aisyah, Mariam Konita, Ustazah Arum, Ustazah Uswa, Kak Abu Sahla, Pak Aib, kru Ahsan TV, dan teman-teman di Zoom. Iya, Masya Allah, syukran, jazakillahu khairan Mbak Audita. Kemudian Mbak Nabila di Pekanbaru, silahkan salam-salamnya buat siapa saja? Salam-salam buat teman-teman di SDIT Ibnu Abbas, teman-teman
Raffi Imam An-Nawawi, teman-teman yang ada di rumahan, untuk adek, untuk abi dan umi, untuk nenek, untuk atuk, untuk Kak Abu Sahla, untuk amikus, untuk kru Ahsan TV. Sudah. Baik, syukron, jazakillahu khairan Mbak Nabila. Kemudian berikutnya Mbak Kalila di Palembang, silahkan salam-salamnya buat siapa saja. Naam Kak Abu Sahla. Iya. Buat Kak Abu Sahla, Waalaikumsalam warahmatullahi. terus buat kru Ahsan TV, Hmm. teman-teman yang ada di Zoom, Mbak Dita di Madura, buat terus buat Mas Rofikul, buat teman-teman yang ada di SDIT Al-Furqan dan guru-guru yang ada di SDIT Al-Furqan. Cukup Ustaz. Cukup. Baik, syukran, jazakillahu khairan Mbak Kalila. Kemudian berikutnya Mbak Anissa di Banjarnegara, silakan salam-salamnya buat siapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama buat Umi, Abi, Ulfa, Nenek sama kakek, buat adikku Rosi sama Bulan, sama teman-teman di sekolah, sama buat teman-teman di Zoom. Udah. Baik, syukran, jazakillahu khairan Mbak Anissa. Kemudian berikutnya Mbak Saudah di Jonggol. Silahkan salam-salamnya buat siapa saja. Kak Abu Sahla, teman-teman yang ada di Alfitrah, yang teman-teman yang ada di Zoom, untuk saudara-saudara, untuk om tante, untuk guru-guru yang ada di Alfitrah. Baik. Syukran Ustaz. Afwan, syukran, jazakillahu khairan ya Mbak Sauda. Kemudian berikutnya Mbak Sabrina Altisyah di Depok. Silakan Mbak Sabrina, salamnya buat siapa saja? Buat ayah, Uma, guru aku, Ustaz Faruk, nenek dan kakek di Padang, Kak Abu Sahla, dan Ahsan TV. Sudah? Sudah. Baik, syukron, jazakillahu khairan. Kemudian berikutnya Mas Evan Ataya. Mas Evan Ataya, silahkan salam-salamnya buat siapa saja? Mas Evan, tidak menyimak ya? Baik, langsung ke Mas Fatan dan Mbak Zaza di Cikarang. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja? Kamu dulu. Buat Umi, buat adik, buat adik, buat kakak, buat guru Ahsan TV, buat teman-teman yang ada di Zoom. Sudah. Sudah, baik ya. Mbak Zaza malu-malu sepertinya ya, Mbak Zaza. Baik, sepertinya Mas Evan sudah aktif. Mas Evan, silakan mau salam-salam. Sudah ya, tidak aktif ya. Mbak Septi sudah audionya? Mbak Septi, audionya coba dicek. Ya, sepertinya tidak bisa ya. Baik ya, mohon maaf ya adikku yang soleh dan soleha yang mungkin ada gangguan audio ya Mbak Septi dan Mas Evan. Ya semuanya, Kak Abu Sahla senang sekali dan mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan adikku yang soleh dan soleha yang sudah menemani Kak Abu Sahla, baik yang ada di Zoom ataupun yang melihat di melalui layar kaca Ahsan TV. Baik, Kak Abu Sahla sangat senang sekali dan sekali lagi mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan ya. Kemudian Kak Abu Sahla juga mengucapkan syukron, jazakumullahu
jazakumullahu khairan untuk Aba dan Uma, Abi dan Umi, ya ayah dan bunda yang sudah mendampingi putra-putrinya menyaksikan acara Aku Anak Soleh. Dan juga terima kasih kepada kru Ahsan TV yang sudah menemani Kak Abu Sahla sehingga acara Aku Anak Soleh berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih spesial untuk Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah memberikan Kak Abu Sahla kesempatan dan fasilitas untuk bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada. Ya, satu lagi sebelum Kak Abu Sahla tutup, ingat, insya Allah ada kuis ya untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, ya pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh. Kak Abu Sahla mengadakan kuis. Kuisnya apa? Kuisnya adalah menyebutkan nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga beserta gelarnya, ya. Video, mengirimkan video, rekaman video, ya, menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga beserta gelarnya. Contohnya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq, dan yang lainnya, 9 yang lainnya, ya, beserta gelarnya. Insya Allah silakan dikirim, ya, di layanan Ahsan TV. Nanti insya Allah videonya akan dikoreksi dan dipilih yang terbaik, ya, dan terbagus tentunya. Insya Allah ada 2 hadiah menarik untuk 2 pemenang tentunya. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan pemenangnya diumumkan. Baik, ya, jangan lupa ya kiriman dalam bentuk video dan menyebutkan 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga beserta gelarnya. Baik, sampai di sini ya Kak Abu Sahla mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya dalam menyampaikan acara Aku Anak Soleh. Ya, sekali lagi Kak Abu Sahla mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh kaum muslimin dan adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada. Ya, Kak Abu Sahla tidak lupa mengingatkan terus dukung Ahsan TV dengan dukungan yang terbaik dengan materi ataupun dengan non materi, terus agar Ahsan TV bisa memberikan siaran yang terbaik untuk umat dalam menyebarkan dakwah sunnah yang sahihah di seluruh penjuru Nusantara. Baik adikku yang soleh dan soleha, jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu sore jam 4 di Ahsan TV. Kak Abu Sahla tutup acara Aku Anak Soleh di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.